Mohon maaf, alangkah keji fitnah terhadap Siti Hajar. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu tanggapan dari Pendeta Yusuf Manubulu terkait pembahasan Umi Irene, di mana dia berkata bahwa kalau Hagar dikatakan budak itu merupakan fitnah yang keji dari orang Kristen. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Mohon maaf, alangkah keji fitnah terhadap Siti Hajar. Ternyata kalau kita telaah dengan mendalam, siapa yang mengatakan bahwa Siti Hajar itu budak? Gak ada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Siti Hajar itu budak. Yang ada adalah ungkapan. Tapi siapa dia? Ternyata literatur yang pernah Umi baca, dia adalah seorang Princess of Egypt. Tapi direndahkan sedemikian rupa. Kenapa? Karena beda bangsa, beda suku. Ujung-ujungnya apa? Beda teologi. Ujung-ujungnya untuk menyatakan apa? Nabi Muhammad itu adalah keturunan budak. Jadi Islam itu berarti budaknya Yahudi. Jahat banget. Dalam salah satu diskusi Ibu Irene Handono dengan seseorang, dia mengatakan bahwa ungkapan Hagar sebagai budak itu adalah sesuatu yang bersifat fitnah dan juga bermuatan keji, karena dia menyatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak pernah tertulis hal seperti itu. Menurut saya ini adalah sebuah contoh kebodohan, di mana seseorang mencoba memahami kebenaran dan berdiri di atas dua pijakan. Di satu sisi dia ingin mengungkapkan kebenaran itu dari sudut pandang imannya, yaitu dari Al-Quran. Tetapi yang dibahas adalah sesuatu yang tertulis di kitab yang tidak dia imani, atau sesuatu yang tertulis di dalam kitab Injil. Sudah seharusnya lah seseorang itu berdiri di atas iman yang dia yakini, tanpa mengait-ngaitkan dengan kepercayaan orang lain atau kebenaran yang dimuat di dalam kitab orang lain. Sama juga seperti Kristen. Kristen itu meyakini bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan. Dan jalan keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Nah, sekalipun ada kitab-kitab lain yang mengatakan ada nabi yang akan muncul terakhir, atau mungkin ada orang hebat yang akan datang kemudian, bagi kami itu tidak ada masalah. Itu kan keyakinan mereka. Kami tidak pernah mau mengait-ngaitkan, kok ini adalah sesuatu yang keji, ini adalah sesuatu yang fitnah, karena tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Injil kami. Itulah cara beriman yang benar, berdiri di atas satu pijakan. Kalau kita mau berkualitas di dalam kehidupan ini, apalagi itu menyangkut iman, akidah, sesuatu yang kita yakini untuk kehidupan bukan hanya saat ini, tapi kehidupan yang kekal, sudah seharusnya kita tidak bimbang, tidak dipengaruhi mau ada kitab 100 kitab yang muncul belakangan, mau ada 1000 kitab yang muncul belakangan dengan tulisan yang berbeda. Itu bagi kami tidak ada masalah. Silakan saja, itu pemahaman dan iman orang lain. Kami hanya berdiri di atas Injil, dan Injil itu sudah harga mati. Injil itu adalah sesuatu yang sudah final.
Tidak bisa ditambah lagi dengan hadirnya nabi-nabi yang seperti dikatakan di dalam Al-Quran. Bagi kami itu tidak ada urusan, kami tidak akan kait-kaitkan ke situ. Dan pada kesempatan ini, karena Ibu Iren sudah menyinggung tentang Injil, menyinggung juga tentang Yahudi, maka saya akan meluruskan kekeliruan atau kebodohan yang dimiliki oleh seorang Ibu Iren. Tapi direndahkan sedemikian rupa. Kenapa? Karena beda bangsa, beda suku. Ujung-ujungnya apa? Beda teologi. Ujung-ujungnya untuk menyatakan apa? Nabi Muhammad itu adalah keturunan Buddha. Jadi Islam itu berarti budaknya Yahudi. Jahat banget. Dalam keterangan daripada Ibu Iren yang mengatakan bahwa fitnah dan keji itu muncul karena adanya perbedaan bangsa yang ujung-ujungnya berakhir dengan perbedaan teologi. Perlu saya jelaskan di sini kepada Ibu Iren yang terhormat, kalau sudah mengacu kepada perbedaan teologi, maka apa yang Anda sampaikan bahwa ini adalah suatu fitnah dan keji, itu adalah memperlihatkan kebodohanmu sendiri. Mohon maaf, alangkah keji fitnah terhadap Siti Hajar. Ternyata kalau kita telaah dengan mendalam, siapa yang mengatakan bahwa Siti Hajar itu budak? Karena yang perlu kita perhatikan bahwa Alkitab itu sudah ada ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelum kehadirannya Islam dan Muhammad. Yang perlu Anda pertanyakan, kenapa kok Al-Quran, Islam dan Muhammad hadir di dalam keadaan yang berbeda? Sementara Injil, Alkitab yang sudah ada ribuan tahun, ratusan tahun sebelum hadirnya Islam, itu adalah sebuah ungkapan kebenaran yang sudah tertulis seperti itu. Ini yang menjadi bermasalah di sini di mana? Kalian kan mengakui kalau Abraham atau Ibrahim yang kalian sebutkan itu adalah orang benar. Itu adalah salah satu nabi yang kalian anggap sangat menentukan perjalanan hidup yang akan munculnya Islam di belakang hari. Nah, kalau kalian menganggap Abraham atau Ibrahim itu adalah orang benar, tentu tidak mungkin Abraham ini yang kalian yakini mau tampil sebagai orang yang berdusta dengan kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Karena di sini kan Abraham adalah tokoh pelaku daripada sejarah tersebut. Tentu dia tidak mungkin sebagai orang yang benar di mata Tuhan, terus kemudian membiarkan cerita itu bergulir dengan sendirinya tertulis di dalam Alkitab, tidak sesuai dengan kebenarannya. Dan saran saya kepada Ibu Iren Handono, di dalam analisamu yang kurang pintar ini, saran saya ditenggelamkan saja di dalam dasar laut. Atau enggak dibuang saja di tong sampah. Karena kalau Anda pelihara terus analisa yang model seperti ini justru mempermalukan Anda sendiri, Ibu Iren. Jadi teman-teman, kita sudah menonton bagaimana Ibu Irene Handono ini dia mengatakan bahwa Hagar itu sebenarnya bukan budak menurut kitab suci mereka, teman-teman. Ingat, menurut kitab suci mereka. Dan dia berkata bahwa siapa yang mengatakan bahwa Hagar itu adalah budak, tidak ada sebutan kepada Hagar sebagai budak. Nah, teman-teman, itu yang sudah diluruskan oleh Pendeta Yusuf Manubulu. Pertanyaannya, kalau kita melihat dalam Alkitab, siapakah yang mengatakan bahwa Hagar itu adalah budak? Irene Handono tidak menerima atau tidak berterima jika Hagar itu dikatakan sebagai budak dan Ismail itu dikatakan sebagai keturunan budak. Sehingga terus-menerus kalau diselidiki keturunan Hagar itu, maka mereka tidak menerimanya karena mereka tidak mau atau tidak nyaman ketika dikatakan kepada Irene Handono misalnya dia sebagai keturunan budak. Nah, teman-teman, mari kita akan melihat apa kata Alkitab dan siapa yang mengatakan kepada Hagar itu sebagai
budak. Siapa yang menyebut Hagar itu sebagai budak? Nah, kalau kita melihat kebenarannya bahwa Allah sendiri, sekali lagi Allah sendiri yang mengatakan, yang menyebutkan bahwa Hagar itu adalah budak. Mari kita selidiki di dalam Kejadian 21 ayat 12 sampai 13 nanti teman-teman ya. Mari kita lihat di dalam Kejadian 21 ayat 12 sampai 13, begini firman Tuhan. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham. Perhatikan, Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Perhatikan teman-teman, di situ Allah berfirman, dia berkata kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu. Jadi Allah lah, Tuhanlah, Allah Israel lah yang menyebutkan bahwa Hagar itu adalah budak, bukan orang Kristen mengada-ngada. Itulah yang tercatat dalam Alkitab dan itulah yang difirmankan Allah kepada Abraham. Di dalam ayat 13 dikatakan di sana, tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Nah, jadi teman-teman, dalam hal perjanjian disebutlah Ishak ini sebagai anak yang tunggal. Ini dalam hal perjanjian, sekalipun Ismail juga merupakan anak Abraham, tetapi tidak mendapatkan hak waris. Dia bukan anak perjanjian, sekalipun Allah sudah menjanjikan bahwa dia akan menjadi suatu bangsa yang besar. Tetapi Ismail lahir itu bukan karena Allah menjanjikan kepada Abraham, melainkan itu keinginan Sarah istrinya supaya Hagar itu tidur bersama dengan Abraham. Dan sehingga ketika Abraham menghampiri Hagar, mengandunglah Hagar ini dan kemudian melahirkanlah dia, itulah yang dinamakan Ismail sebagai anak budak itu. Jadi bukan fitnah orang Kristen teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di kalimat terakhir di ayat 12 tadi, di situ dikatakan sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Kenapa harus yang berasal dari Ishak? Karena Ishak merupakan anak perjanjian, karena dialah anak yang mendapatkan seluruh hak waris dari Abraham. Ketika Hagar dan anaknya diusir dari keluarga Abraham, maka di rumah itu tidak ada lagi anak yang lain kecuali Ishak. Itulah dia disebut sebagai anak tunggal, karena dia merupakan anak perjanjian, tunggal dalam hal perjanjian. Jadi kita paham teman-teman ya, kalau para mualaf seperti Irene Handono ini tidak terima dan dia berkata bahwa Kristen memfitnah Hagar, mengatakan Hagar sebagai budak, saya mau katakan bahwa bukan orang Kristen, melainkan Allah Israel, Allah yang hidup, yang berfirman kepada Abraham mengatakan bahwa Hagar itu adalah budak. Itu sudah jelas. Jadi mau terima atau tidak terima mereka, itu terserah mereka. Sekalipun dalam kitab suci mereka tidak menuliskan bahwa Hagar itu budak, ya terserah mereka, tidak ada hubungannya dengan Alkitab Kristen. Itulah sebabnya keliru Irene Handono ketika dia menghubung-hubungkan kedua kitab ini, padahal jelas ceritanya berbeda. Nah, itulah yang selama ini mereka salah kaprah teman-teman. Jadi biarlah melalui video ini kita bisa mengerti bahwa memang para mualaf tidak terima kalau mereka dikatakan sebagai keturunan Hagar, karena Hagar disebut sebagai budak di dalam Alkitab. Jadi itu dia teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.